Sebetulnya pertanyaan ini yang agak aneh. Ini pertanyaan diwariskan oleh orientalis. Lihat definisi Nabi Muhammad SAW di situ, apa definisinya? Lihat Allah di situ, apa definisinya? Ada racunnya juga. Nah, yang seperti ini juga sama. Ini keraguan-keraguan yang ditampakkan oleh orientalis. Ya, jadi teman-teman sekalian hati-hati dengan yang seperti ini. Al-Quran ada yang mengatakan diturunkan dalam bahasa Arab, Quranan Arabian. Teruskan ayatnya, la'allakum ta'qilun. Ya, Quranan Arabian la'allakum ta'qilun, di surah yang sama tadi, surah Yusuf. Baik, Quranan Arabian la'allakum ta'qilun, supaya engkau mudah untuk mencernanya. Teman-teman sekalian, kenapa Quran diturunkan dalam bahasa Arab, tidak dalam bahasa Indonesia? Karena bahasa Indonesia belum ada pada saat itu. Satu. Kenapa tidak dalam bahasa Inggris? Inggris belum tersusun pada saat itu. Tapi persoalannya bukan karena Indonesia, bukan karena Inggris. Ada dua alasan yang paling utama. Pertama, setiap nabi itu diturunkan dengan bahasa kaumnya, bilisane qaumi. Mustahil nabi turun di Arab dakwah pakai bahasa Inggris. Siapa yang mau terima? Saya datang ke sini misalnya teman-teman sekalian berdakwah pada antum dengan menggunakan bahasa Jepang, akan nyambung. Watashi wa Indonesia no Adi desu. Ya, halo, saya Adi, orang Indonesia. Assalamualaikum. Ya, akan nyambung. Paham juga tidak, bengong juga tidak. Ketika ceramah dengan bahasa yang tidak mengerti, paling antum tinggalkan. Silakan cek. Kalau misalnya ada orang di depan ngobrol cerita pakai bahasa Cina misalnya, antum nggak paham, didengarkan nggak? Tidak. Maka ketika itulah Nabi diturunkan di kalangan Arab. Beliau terlahir di komunitas Arab dengan bahasa Arab yang fasih. Maka ketika Al-Quran turun, wajar menggunakan bahasa Arab. Sebetulnya pertanyaan ini yang agak aneh. Ini pertanyaan diwariskan oleh orientalis. Sama dengan pernyataan begini, hadis baru ada 200 tahun setelah wafatnya Nabi. Sama isi pertanyaannya. Betul. Ini banyak orientalis dulu yang mengarang-arang sesuatu untuk memberikan racun pada pemikiran orang Islam. Konsentrasinya banyak. Jadi setelah terjadi perjanjian Tordesillas dengan dikalahkannya umat Islam di Spanyol tahun 1492. Karena kelemahan orang Islam menjauh dari Al-Quran, menjauh dari As-Sunnah, tidak diamalkan, muncullah perselisihan. Maka dimanfaatkan oleh Ratu Isabella dengan Raja Ferdinand. Keduanya bersatu, ya. Kemudian kumpul bareng-bareng merumuskan. Setelah dirumuskan, Granada harus dihancurkan. Maka singkatnya dieksekusi semuanya. Terjadi kemudian inkuisisi, ya, dihancurkan, dipaksa pindah keyakinan, dikonvert, yang tidak eksekusi. Ya, dulu guru saya di Tripoli, saya punya seorang guru luar biasa, ya, mufti juga, beliau Syekh Jum'ah. Bukan Jum'ah yang di Mesir, ya, rahimahullah, ya Allah yahfadz alaih, tapi yang di Libya. Kata beliau, saya sempat ke Spanyol, kemudian melihat peninggalan Islam dan mempelajari semua turunannya, dan Masya Allah, banyak keindahan, tapi juga banyak kesedihan luar biasa. Mengeksekusi itu tinggal dicari orang yang putih kupingnya, telinganya. Kalau bersih, putih, itu orang Islam, karena dia berwudu. Dan cara mengeksekusinya, potong dulu telinganya. Potong telinganya kalau dia nggak mau berubah. Kemudian potong kakinya, ada yang disalib, ada yang kepalanya dipotong, ada yang diarak, ada yang disimpan, ada yang digiling dan sebagainya. Ya, tayyib. Akhirnya dunia dibagi dua bagian oleh Paus Alexander yang ke-6. Ya, bagian barat diserahkan pada Spanyol, bagian timur diserahkan pada Portugis. Nah, dalam hal pembagian ini teman-teman sekalian, kemudian mereka tahu ini nggak boleh bangkit lagi. Karena cuma satu-satunya yang bisa bangkit dan bisa kemudian menguasai dunia dalam kemuliaan kedamaian. Maka apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka mengambil hazanah pemikiran Islam. Ya, jadi buku-bukunya diambil, dibawa oleh mereka, dipelajari. Ada yang dibawa ke Portugal, ke Italia, ke Spanyol, ke Prancis dan sebagainya. Dibawa oleh mereka, kemudian dibuat tim. Tim inilah yang kemudian difokuskan untuk membahas sumber-sumber utama, sumber-sumber yang paling luar biasa dari nilai keislaman, yaitu Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis. Maka dibuat tim khusus untuk menganalisis itu. Nah, tim inilah yang mempelajari, disebut dengan orientalis namanya. Maka muncullah orientalis, dibikin kampus-kampusnya. Setelah dibikin oleh mereka, tugas mereka cuma satu, menguasai Al-Quran, menguasai hadis dan turunannya. Turunan itu ilmunya, ada bahasanya, ada turunan indeks hadisnya dan sebagainya. Maka muncullah orang-orang yang kemudian hari disupport dengan biaya yang luar biasa. Bahkan bikin kampus-kampus dan sebagainya. Ada kampusnya di Paris, Prancis. Dulu Sorbonne itu bagian dari kampus orientalis. Leiden itu di Belanda, Nijmegen itu juga bagian dari kampus orientalis. Kemudian Oxford yang di Inggris juga dikembangkan. Amerika punya Harvard. Rusia kemudian bikin. Selanjutnya Jepang juga membuat bagian kajiannya. Banyak teman-teman sekalian. Kanada dengan McGill-nya. Ada semua. Maka apa yang dilakukan oleh mereka? Research. Dananya banyak dan kompak mereka. Itu kelemahan kita. Orientalis kompak. Kita terpecah belah. Kita sudah capek sebetulnya. Kenapa Ustadz ini tidak bersinergi satu dengan yang lainnya?
Kenapa nggak duduk sama-sama? Kita petakan umat, alhamdulillah, masya Allah. Sekarang banyak yang ingin belajar, masjid-masjid penuh, umat sudah rindu dengan persatuan. Kenapa gurunya nggak bersatu? Duduk sama-sama, kita petakan umat kita ini. Saya tidak bisa menguasai semuanya, Ustaz Adi, antum di Quran aja. Ana ini yang fiqhnya, ya. Ustaz Abdullah di bidang yang lainnya, yang ini bidang yang lainnya. Kita duduk sama-sama. Ayo kita rekomendasikan pada umat, sampaikan. Kalau gurunya tampil bersama-sama, memberikan ketenangan pada umat, memberikan kesamaan dalam kebaikan, masya Allah, tenang kehidupan kita itu. Belajarnya enak. Tidak ada masalah beda pendapat, dari dulu sudah banyak yang beda. Ya, Imam Malik rahimahullah beda dengan Imam Syafi'i dalam beberapa hal, beda dengan Imam Ahmad dalam beberapa hal. Tapi apakah menghalangi untuk silaturahim? Tidak. Kalau kita beda pendapat, tidak ada masalah. Tapi apakah salah kalau kita duduk bersama, minum teh bersama, makan kurma bersama, makan bakso Malang bersama, makan durian bersama? Durian saja, luarnya ada durinya, tapi tidak menghalangi isinya untuk manis dan legit dimakannya. Tidak. Kenapa antum yang tidak berduri menjadi makhluk yang sangat berduri? Cuma sana, tahdir sana, tahdir sini. Kenapa kita nggak kumpul sama-sama? Saya itu kemarin di Jakarta menyampaikan, kenapa tidak begini? Kenapa yang para penahdir, kita duduk sama-sama, kumpulkan semua ustadz yang ditahdir. Ayo kita duduk. Terus sudah kita lupakan. Ayo kita baik-baik. Arahkan. Indah. Tuh lihat orientalis. Begitu mereka kompak duduk. Masya Allah. Apa yang terjadi? Dunia mereka racuni. Datanglah kemudian Snokhorroy. Yang Belanda susah menaklukkan Aceh. Ini orientalis yang masuk. Sampai ke Mekah dia. Masuk ke Mekah. Tiba-tiba belajar fikih, Quran, macam-macam. Datang ke sana jadi mufti, disebut mufti Yaman. Sama juga dengan kasus yang lain. Golzihar, namanya Ernest Golzihar, orang Hongaria. Lahirnya tanggal 22 Juni 24 menit setelah Maghrib, sebelum Isya. Isya 1914, dia lahir 1850. Ya, tahun 22 Juni 1850. Wafatnya 13 November. Ya, 13 November 11 menit setelah Isya 1925. Baik, jadi lahir sebelum Isya, wafat setelah Isya. Dia luar biasa. 1850, wafat tahun 1925. Dia itu yang pertama kali membuat rumusan di bidang hadis. Dia menghafal hadis, dia melihat kelemahan-kelemahannya, dan dia menyimpulkan membuat satu buku. Yang buku ini nanti akan dijadikan pedoman bagi orientalis setelahnya. Termasuk Wensing yang menulis dengan Al-Fad, Mu'jam Al-Fad Al-Hadis. Jadi dia Mu'jam Mufahras, dia Al-Fad Al-Hadis. 7 jilid, besar-besar. Dia menulis indeks hadis, tahu hadis, dia bikin indeks tapi dia susupkan racun di dalamnya. Nah, teman-teman sekalian, Golzihar inilah yang kemudian membuat teori hadis baru disusun 200 tahun setelah wafatnya Nabi. Makanya di situ banyak kekeliruan karena cuma karangan-karangan saja. Banyak yang dhaif, banyak yang palsu. Jadi kalau orang sekarang menyampaikan hadis baru disusun 200 tahun setelahnya, ada yang dhaif, ada yang palsu, sampaikan kepadanya, Anda telat. Anda sudah keduluan oleh seseorang namanya orientalis. Ernest Golzihar, lahir tahun sekian, tanggal sekian, dan sebagainya. Tapi juga teman-teman sekalian, pertanyaan ini pun sama. Ada yang pakar di bidang bahasa Arab, bahkan ada yang bikin kamus dan sebagainya. Louis Makluf bikin kamus, teman-teman sekalian. Ada. Munjid, itu yang orang orientalis. Kamus Munjid, yang pakai orang-orang kampus. Lihat definisi Nabi Muhammad SAW di situ, apa definisinya? Lihat Allah di situ, apa definisinya? Ada racunnya juga. Alhamdulillah. Mau bersin, mau tidak, sama, orientalis. Ya. Rumusnya sama, sumbernya sama. Nah, yang seperti ini juga sama. Ini keraguan-keraguan ditampakkan oleh orientalis. Ya, jadi teman-teman sekalian hati-hati dengan yang seperti ini. Taib. Alasan pertama, karena Nabi turun di Arab. Jelas. Selesai. Yang kedua, karena memang secara penelitian, hanya bahasa Arab yang bisa menampung seluruh keanekaragaman makna-makna Al-Quran dengan segala detailnya. Karena bahasa Arab yang punya kosakata yang mencakup semua keluasan makna. Ain dalam bahasa Arab, ain itu hampir punya 1000 makna. Sehingga ketika disebutkan banyak turunan-turunannya. Makanya kalau baca bahasa Arab antum mesti hati-hati. Nggak bisa antum kemudian membaca satu kitab dengan bacaan biasa. Apalagi karangan ulama-ulama. Itu banyak sekali kalimat-kalimat yang bisa dibaca dengan turunan ilmunya. Makanya turun ilmu nahwu. Kemudian setelah nahwu ada saraf. Setelah saraf ada balaghah. Balaghah dibagi 3 lagi. Ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi'. Setelah itu ada ilmu arud. Ilmu arud punya 16 rumus lagi disebut dengan bahar. Setelah itu ada adab. Adab ada turunan sastra lagi. Sastra ada turunan lagi. Itu hanya untuk memahami turunan-turunan bahasanya. Maka dari itulah bahasa Al-Quran. Karena itu firman Allah mesti lebih tinggi dibandingkan bahasa manusia. Makanya perlu kalimat-kalimat lain. Tidak ada yang bisa mencakup kecuali dalam bahasa Arab. Saya cek pada antum. Al-Baqarah ayat kedua apa? Halo? Dzalikal kitabu la hudan lil
Pertanyaan saya sederhana. Dzalikal kitab di mushaf diterjemahkan apa? Kitab ini. Padahal dzalika artinya itu. Kenapa bukan kitab itu? Tuh. Ketika diterjemahkan, tidak bisa mencapai keseluruhannya. Makanya ada tafsir. Terjemah itu hanya ungkapan umum untuk mendekatkan makna. Kalau ingin tahu detailnya, tafsir mengumpulkan semua maknanya. Lihat, dzalika asalnya bukan itu. Dzalika, za-nya singkatan dari hadza, lamnya lamul bu'di, kafnya kaful khitab. Za hadza, lamul bu'di, kaful khitab menunjuk orang yang diajak bicara. Lamul bu'di menunjuk aspek yang jauh. Hadza menunjuk ini yang dekat. Saat Quran turun banyak yang nuduh, Muhammad itu karya kamu, Muhammad kami ragu dengan itu, Muhammad kamu cuma ngarang-ngarang. Kitab ini li jauhkah dari apa yang kamu tuduhkan. Tidak sama seperti apa yang kamu dustakan, tidak seperti yang kamu sangka. Dia berasal dari zat yang jauh yang tidak bisa kamu jangka. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Ragu itu ada dua, ada syakka, ada raiba. Syakka cuma ragu, 50-50 antara yakin dengan tidak, itu syakkun. Tapi raibun punya 3 makna. Ragu, yang kedua nuduh dengan yang diragukan itu. 3, tidak punya dalil dalam tuduhan. Raib itu bukan cuma syakkun, tapi tuhmatun fi syakki wala hujjata fi raibi. Dia nuduh, dia nggak punya dalil untuk menuduh, tapi dia nuduh dalam keraguan itu. Sudah ragu, nuduh, nggak punya dalil. Bodoh, tidak tahu dia bodoh, ngajak orang lain bodoh. Itu. Makanya ketika jawaban Quran turun bukanlah syakka fi, la raiba fihi. Karena itulah ditantang di ayat ke-23-nya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min. Ayo silakan. Tuh, tidak ada bahasa yang bisa mencakup ini kecuali Al-Quran. Bahasa Arab. Kalau bukan pakai bahasa Arab susah, karena konotasi turunannya tidak bisa dirumuskan teman-teman sekalian. Bahkan mohon maaf ya, jangankan susunan begini, setiap hurufnya itu punya maknanya. Cari nama kitabnya Mughnil Ladib an Kutubil A'arib, karya Ibnu Hisham Al-Ansari. Dari mulai huruf alif, hamzah sampai ya, itu punya makna. Huruful ma'ani. Ada huruf jamidah, ada huruf ma'ani. Huruf alfabet, huruf makna. Nah, uniknya semua huruf Arab itu punya maknanya. Misal, saya tunjukkan kepada Anda. Ba itu punya 14 makna. 14 makna. Apa di antara maknanya? Makna ba pada Bismillahirrahmanirrahim beda dengan makna ba pada Quran surah kelima Al-Maidah ayat ke-6, paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Pakai ba. Ba pada bismillah itu ba-nya bukan ba biasa. Ba-nya lisah wal musahabah. Ba yang menunjukkan kedekatan dan nempel. Dalam bahasa Arab lain disebut dengan lastah karena menunjukkan lekat begini. Ketika antum mengatakan bismillah, mau minum bismillah, maka antum saat minum ini merasakan antum dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Merasa diawasi. Makanya orang yang minum pakai bismillah merasa dekat dengan Allah, mustahil menyentuh minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika menggunakan ba bismillah, antum merasa dilihat Allah. Mustahil ada orang minum bir bismillah merasa dilihat Allah, mustahil. Mustahil ada yang tanda tangan, Pak, ini Pak, masuk kerja 100 juta Pak. Nggak bisa, pakai bismillah aja dulu. Nggak bisa. Begitu menggunakan bismillah, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan orang tahiyat tidak akan bermaksiat, lisan orang basmalah tidak akan berbuat salah. Jadi begitu mengucapkan bismillah, maaf, saya tidak bisa menerima semua ini. Malu dilihat Allah. 1 miliar Pak. Ya udah, saya istikharah dulu. Tidak bisa. Bismillah, Allah lihat. Tapi dalam kaidah selanjutnya, Quran surah kelima ayat ke-6. Lihat teman-teman. Begitu basuh wajah, faghsilu, pakai ghasalah. Ghasalah itu ambil airnya, tumpahkan di tempat dibasuh. Tangan sampai siku, bukan siku ke tangan, tangan sampai siku. Wa aydiyakum ilal marafiq, tidak menggunakan ba. Tapi begitu kepala, masaha, bukan ghasalah. Wamsahu, masaha itu ambil airnya, buang, sisanya baru diusapkan. Kenapa pakai ba? Ba di situ kata para ulama punya 3 makna, bukan ba yang tadi. 1 al-istighraq. Kedua, at-tab'id ma'at tahdid. Ketiga, at-tab'id min duni tahdid. Ba al-istighraq, ba menunjuk pada keseluruhan. Kalau tidak ada masalah di kepala, ambil airnya, tumpahkan, usapkan dari depan ke belakang, balikan, istighraq. Ada masalah misal, maaf, luka di sini. Ustaz, saya luka, nggak bisa ngusap kepala. Tidak, karena at-tab'id ma'at tahdid. Boleh usap sebagian yang tidak ada lukanya.
Batasnya ini ubun-ubun. Ambil, usapkan ini. Masya Allah. Saya akhwat Ustaz. Bagaimana? Saya kalau berwudu tempatnya tidak ada nih, terbuka keadaannya. Saya lepas kerudung nggak bisa, nggak usah dilepas. At-taba'id min duni tahdid. Sepanjang bagian kepala boleh diusapkan. Ambil airnya, usapkan pada masuk bagian kepala. Sah wudunya. Luar biasa. Ada seorang Indonesia bisa ngambil dokter di Kairo hanya menggunakan ba ini saja. Ba dapat dokter. Bahasa Arab tuh ba dapat dokter. Masih ada ta, fa, ja, jim, dal, ma sampai ya tuh silakan. Yang belum S1, S2 ambil ta dalam bahasa Arab. Masya Allah. Naik kemudian S2-nya fa dalam bahasa Arab. Naik dokternya jim dalam bahasa Arab. Silakan ambil S1, S2, S3. S sampai dingin tuh sampai dengan ya. Bahasa Arab. Makanya kenapa menggunakan bahasa Arab Al-Quran, hikmahnya bisa menjangkau semua maknanya insya Allah.